Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali bisa bertemu kembali bersama saya host Yulia yang akan memandu acara podcast KPU Kabupaten Pati, The Podcast Demokrasi Bumi Pati. Pada kesempatan podcast kali ini, saya tidak akan sendirian. Nantinya saya akan ditemani oleh dua narasumber yang kami datangkan langsung dari kalangan mahasiswa. Yang tentunya mahasiswanya sangat aktif dan nantinya obrolannya akan luar biasa. Sebelum kita memulai untuk acara podcast nantinya, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu sama dua narasumber pada hari ini. Halo Mas. Halo Mbak. Dada dong gitu. Halo semuanya. Nah ini nanti kan kita akan podcast ngobrol-ngobrol santai aja. Ya. Nah sebelum nanti kita mulai, bisa dikenalkan terlebih dahulu Masnya dari mana, terus apa, fakultas apa, jurusan apa. Monggo silakan untuk perkenalan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aim dari STIMIK Akipati ya, jurusan Teknik Informatika semester 8, seperti itu. Kalau Masnya? Ganjil ini. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusriza. Saya dari STIMIK Aki juga. Kebetulan saya semester 6. Berarti ini mas-mas berdua ini manggilnya mas aja ya? Ya. Kayaknya kelihatannya tuh saya sama masnya tuh apa ya, umurnya tidak jauh beda sih. Ya, benar. 11-20 lah. Ya merepet-merepet lah ya, kan masih muda gitu. Nah ini kan mas-masnya berarti dari STMIK Pati, Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Manajemen dan Komunikasi. Nah, ini masnya masih aktif kuliah atau gimana? Kalau saya sekarang udah di tahap akhir ya Mbak, yang dimana sekarang lagi fokus nyelesain kuliahnya, skripsinya juga, seperti itu. Kalau masnya? Saya masih aktif kuliah seperti biasa setiap hari. Jadi ini juga harusnya ada jam, tapi kebetulan ada podcast, jadi diberikan izin dari kampus. Waduh, berarti ini podcastnya itu istimewa loh, karena kan Harus istimewa sekali. diruangkan gitu waktunya untuk datang ke KPU Pati. Terima kasih banyak loh atas waktunya datang ke sini. Berarti ini masnya yang masih semester 6 berarti masih aktif ya kuliah, dan masnya berarti nunggu wisuda atau sudah skripsian? Kalau sekarang tinggal nunggu wisuda aja. Oh, berarti tinggal nunggu wisudanya. Ini selain kegiatan selain kegiatan belajar di kampus, ada nggak kegiatan lain selain belajar di kampus atau ikut organisasi gitu mungkin di kampus? Mungkin kalau saya ya Mbak, kalau saya selain saya belajar di kampus, dulu saya juga sempat aktif sebagai pengurus BEM. Kebetulan saya ex BEM juga. Berarti mantan pengurus BEM. Ya, mantan pengurus BEM 2022 sampai 2023. Ini BEM fakultas atau BEM univ, karena kan beda ya pasti ada BEM. Kalau di sini itu hanya ada satu BEM aja, Mbak. Oh, berarti hanya satu BEM. Berarti BEM secara keseluruhan. Ya, BEM kampus kayak gitu. Kampus. Kalau masnya ada kegiatan? Kalau saya kebetulan tidak aktif dalam organisasi intrakampus, tapi lebih ke ekstranya. Oh, nanti berarti ada pembahasan lebih lanjut, berarti nanti apa organisasinya di luar kampus. Nah, kenapa kok tergerak nih? Kenapa kok ikut organisasi di dalam kampus? Kalau saya dulu jujur aja awalnya sih terpaksa. Karena apa? Karena terpaksa karena waktu saya dulu itu teman-teman saya ya, yang kebetulan satu geng pas ada geng. Nah itu kebetulan dia sangat ekstrovert, jadi ada teman saya itu sangat aktif dalam berorganisasi. Jadi secara tidak langsung saya terbawa oleh teman saya itu. Tapi secara berjalannya waktu, saya menyadari bahwa kayak kita bergabung di organisasi kampus itu sangat penting. Penting untuk apa? Karena kalau saya lihat tidak cukup ya Mbak, kayak untuk mencari ilmu dari dosen aja seperti itu. Harus ada yang namanya kita berorganisasi untuk melatih
mungkin pola berpikir kita, bersosialisasi ya gitu. bersosialisasi seperti itu. Nah, ya berarti sama kayak pengalaman saya dulu waktu kuliah juga gitu. Semester 1, semester 2 itu mungkin masih pasif ya, jadi mahasiswa pasif yang masih belum terbayang nih mau ikut organisasi apa. Dulu waktu saya kuliah juga seperti itu. Tapi setelah melihat teman-teman saya kok enak ya jadi mahasiswa yang aktif. Soalnya kalau mahasiswa dulu zaman saya waktu kuliah itu namanya mahasiswa kupu-kupu. Kenapa kok disebut mahasiswa kupu-kupu? Mahasiswa kuliah pulang. Nah, kan lihatnya kok kok nggak enak gitu loh. Cuma datang ke kampus belajar, habis itu udah kalau nggak ada kegiatan atau jamnya kemungkinan kan jam 1 sampai jam mata kuliah yang sebelumnya sama berikutnya kan ada jeda biasanya kan, ada jeda. Nah, daripada dibuat nongkrong nggak jelas, dibuat nggak ngapa-ngapain, kok kelihatannya teman-temanku kok enak banget gitu. Jadi mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Nah, akhirnya terus waktu semester 4 sama 5 itu udah terbayang, wah aku ikut coba masuk ke dalam organisasi mahasiswa gitu. Berarti di kampus STMIK Pati. Nah, ada nggak kegiatan seperti pemilihan ketua BEM gitu? Nah, itu gimana prosesnya? Kalau di kampus saya dulu tuh ada seperti kampanye, terus nyoblos gitu kan, terus memperkenalkan diri ke mahasiswa lain, terus pendekatan sama teman-teman mahasiswa biar dikenal sama mahasiswa. Nah, kalau di STMIK itu sistem prosesnya pemilihan ketua BEM seperti apa? Ya mungkin sedikit cerita aja ya Mbak. Ini fakta lucu ya, mungkin di kampus lain di Pati ini nggak ada. Karena apa? Karena kalau di Pati ya Mbak, zaman saya itu yang namanya pemilihan BEM itu pasti seperti biasa yang ada calonnya berkampanye kepada mahasiswa seperti itu. Tapi yang menjadi pembeda apa? Yang menjadi pembeda di STIMIK ini ada beberapa mahasiswa terkhusus dari luar Jawa. Terkhususnya ada dari luar Jawa. Banyak sekali orang dari NTT, Sulawesi, Kalimantan itu yang berkuliah di STIMIK Pati seperti itu. Ya mungkin di luar sana belum tahu, tapi di STIMIK seperti itu. Nah, uniknya seperti ini Mbak. Kalau beberapa kampus besar kan pasti ada yang namanya kelompok mahasiswa. Ya, seperti ada yang Fakultas Hukum nanti nyalonin dirinya sendiri seperti itu. Nah, kalau di STIMIK ini seperti ada dua kubu Mbak, yang dimana dua kubunya antara mahasiswa yang luar Jawa ya kan, yang luar Jawa sama mahasiswa yang lokal Pati yang Jawa itu ada calonnya tersendiri seperti itu. Jadi demokrasi di situ sudah cukup hidup. Jadi keduanya bersaing secara sehat, berkampanye seperti itu, sampai dengan proses pemilihan pun berjalan dengan damai seperti itu. Dan juga di STIMIK ini bukan hanya pemilihan secara langsung aja. Pada saat sepengurusan saya, untuk saya kan kebetulan pada saat pemilihan BEM kemarin itu jadi ketua panitianya Mbak. Jadi kebetulan saya ketua panitianya. Di situ ada dua sistem. Ya, dua sistem. Yang pertama ada yang namanya sistem manual, yang nyoblos, sama yang kedua itu e-voting. Kenapa kok pakai e-voting? Karena di STIMIK ini kan menerima semua kalangan ya Mbak. Di STIMIK bukan hanya mahasiswa yang reguler saja, tapi yang kelas sore pun ada. Jadi bila mana ada beberapa mahasiswa yang belum sempat untuk datang ke kampus, itu ada e-voting seperti itu. Tapi nggak rawan dibajak gitu ya Mas kalau e-voting? Kalau kemarin kebetulan yang e-voting itu kan sistemnya dibuat sendiri oleh mahasiswa STIMIK, ya kan, sistemnya dibuat oleh STIMIK. Jadi setiap pemilih itu dikasih akses login sesuai dengan NIM dia masing-masing seperti itu, dan hanya bisa 1 kali vote. Kampus. Nah, kalau di STIMIK itu ada nggak kegiatan selain pemilihan ketua BEM itu yang secara tidak langsung itu kita memberitahu ini loh caranya demokrasi di dalam kampus? Ya mungkin itu sih Mbak. Kalau STIMIK kan biasanya pada saat masa perkenalan kampus, ya kan, masa perkenalan kampus
namanya itu WTC, Welcome to Campus. Itu kan semua mahasiswa diundang. Iya. Pasti semua mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa baru, tapi beberapa mahasiswa semester di atasnya seperti itu diundang. Terus pada waktu itulah para mahasiswa menyampaikan aspirasinya itu apa. Seperti itu, entah masukan-masukan tentang dosen seperti itu, dosen yang tidak berkompeten atau malas-malasan mengajar seperti itu. Terus ada kegiatan seperti selain BEM itu ada kegiatan apa aja? Organisasi mahasiswanya misalnya kayak dance, nari, gitu di STIM ada nggak? Kalau sistematik di STIM kaki beragam, Mbak. Beragamnya apa? Kalau biasanya orang-orang timur ya kan, orang-orang mahasiswa STIM yang dari timur itu kan pasti punya kegiatan sendiri. Iya. Ada banyak kegiatan, contohnya tadi kayak menyanyi, terus ada berdoa, kayak kegiatan agama seperti itu, yang kegiatannya kayaknya seminggu sekali, dan itu kelihatannya bersifat umum gitu. Jadi STIMIK memfasilitasi masyarakat yang ingin ikut berdoa seperti itu, tapi itu untuk orang yang non kayak gitu. Itu mahasiswa, khusus mahasiswa situ atau di luar juga bisa ikut? Di luar juga bisa ikut, setahu saya seperti itu dulu. Terus ada lagi, Mbak, di seangkatan saya di 2022 sampai 2003 itu, nggak tahu sekarang masih dilanjutkan oleh BEM baru apa enggak, itu ada yang namanya kegiatan belajar coding. Kalau STIM kan hanya ada jurusan ya, Mbak, teknik informatika dan sistem informasi, yang dimana pasti bersinggungan dengan coding seperti itu. Jadi dulu ada kegiatan coding ya, dimana kita membahas beberapa pelajaran atau beberapa tugas yang diberikan oleh dosen, terus kita bedah seperti itu. Baik teman pemilih, ini kan ada yang istimewa ya dari dua narasumber kalangan mahasiswa ini adalah dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Komunikasi. Nah, tentunya dari mereka berdua ini jurusannya teknik informatika. Informatika. Ya. Dua-duanya teknik informatika. Dua-duanya. Nah, ini pengen tahu sebagai anak teknik nih, kan banyak ya sekarang yang tentang hoax di media sosial. Nah, sebagai anak teknik ini bagaimana caranya untuk melawan hoax-hoax yang ada di medsos? Ini bisa boleh dari Mas ini atau Mas? Nah, menanggapi dengan adanya hoax yang menyebar begitu cepat di medsos ya, kita sebagai mahasiswa itu harus bisa memilih berita yang ada. Kita cari dulu sumbernya itu dari mana, validasi berita tersebut itu bagaimana, agar kita tidak tergiring hoax asal share, asal posting seperti itu. Berarti kayak itu ya, kayak katanya pepatah itu sharing before sharing. Jadi sharing dulu sebelum disebarkan. Kalau dari saya, Mbak, menurut sependek pengetahuan saya soal tentang beberapa untuk menghindari hoax, seperti yang pernah beredar viral kemarin, ada video Ibu Sri Mulyani yang di-roasting seperti itu kan faktanya kan tidak seperti itu gitu. Artinya apa? Artinya bukan hanya sekedar untuk menyaring untuk mencari tahu terlebih dahulu beritanya itu asli atau tidak, tetapi perlu ada yang namanya pengetahuan akan kecanggihan dunia sekarang, ya, dimana sekarang ada AI dan segala macamnya. AI itu kalau kita nggak bijak itu pasti disalahgunakan, gampang disalahgunakan. Nah, makanya dari mas-mas ini gimana caranya, ada action apa untuk bisa melawan hoax gitu, dengan cara mungkin memberikan sosialisasi atau memposting di medsos, jangan mudah terpercaya dengan berita-berita hoax, berita-berita tidak benar. Kalau dari Mas berdua ini gimana cara actionnya sebagai seorang anak teknik ya? Kalau saya, Mbak, yang pertama tetap setiap berita itu pasti ada sumbernya ya kan. Kita telusuri dulu sumbernya, tetapi untuk tesnya seperti apa melawan hoax, jangan mudah percaya. Ingat ya teman-teman semuanya yang di rumah, setahu saya di media ini semuanya itu
bisa dipelintir seperti itu. Jadi jangan sekali asal percaya dengan satu video seperti itu lalu percaya lalu di sharing itu jangan. Kalau kalian seperti itu malah secara tidak langsung kalian juga ikut menyebarkan hoax seperti itu ya. Jadi tadi diamati terlebih dahulu sebenarnya apa untuk tips and triknya. Kalau sekarang kan ada viral yang edit foto AI itu kan ya Mbak. Betul. Nah foto AI itu, nah itu kalau teman-teman yang di rumah nggak tahu ya, secara tidak langsung foto yang kalian upload ya di entah itu yang pakai ChatGPT, Gemini seperti itu mungkin nanti bisa jadi bahan bagi AI ya kan untuk memproses AI untuk menampilkan wajah. Ibaratnya sama saja kita menyetorkan wajah kita ke AI untuk nanti entah itu dimanfaatkan untuk apa seperti itu. Saran saya sih seperti itu ya, Mbak. Soalnya kan kemarin banyak ya ada edit-edit jadi patung miniatur gitu kan Ya, Mas ya. itu Kalau dari Mas gimana? Pertanyaan tadi actionnya apa untuk melawan lawan hoax? hoax. Nah, tentunya kita harus sebagai mahasiswa ya kita memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya biar tidak mudah termakan hoax itu tadi. Kita harus memberikan pendidikan lah pada teman-teman yang lainnya bagaimana cara memilah berita itu asli atau tidak, kebenarannya gimana, itu harus kita adakan lah forum-forum seperti Tadi itu. forum-forum diskusi Iya. gitu ya, dibahas apakah ini beritanya benar gitu.